Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi yaitu riba. Berdasarkan dari interview yang kami dapatkan bahwa memahami riba dan dampaknya dalam kehidupan sehari sangat penting karena riba seringkali terkait era dengan kondisi keuangan yang lebih bijak, terutama dalam hal meminjam uang atau memilih produk keuangan. Riba ini dapat menyebabkan ketidakadilan dalam transaksi keuangan yang memperburuk kesenjangan sosial. Praktik riba dapat merusak nilai-nilai moral dan etika dalam bermasyarakat. Dengan pengetahuan ini, memahami dampak riba membantu orang mengelola keuangan pribadi lebih baik, menghindari pinjaman bunga tinggi yang dapat menyebabkan kesulitan finansial di kemudian hari. Pendapat ini menekankan bahwa memanfaatkan kesulitan orang lain untuk keuntungan pribadi adalah salah dan bertentangan dengan nilai keadilan. Pinjaman yang halal biasanya menggunakan struktur yang halal, yang tidak membebankan bunga, misalnya sistem murabahah atau jual beli dengan margin keuntungan yang jelas, atau ijarah, sewa. Banyak orang menggunakan kartu kredit untuk berbelanja, tetapi jika mereka tidak membayar penuh tagihan pada waktunya, maka mereka bunga yang tinggi ini bisa menyebabkan utang mereka membengkak atau meningkat. Dalam sistem berbunga, beban utang seringkali membengkak karena yang terus berjalan. Sementara dalam sistem tanpa riba, utang lebih transparan dan tidak bertambah secara eksponensial. Dalam sistem ekonomi modern, bunga membantu mengatur aliran uang dan kredit ini, berfungsi sebagai alat untuk mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas pasar. Riba dapat mengakibatkan individu terjebak dalam utang. Misalnya, jika seseorang meminjam uang dengan bunga dan hanya mampu membayar bunga, pokok utang tidak berkurang. Konsep ini didasarkan pada prinsip keadilan dan keseimbangan dalam ekonomi. Al-Quran hadis menyebutkan bahwa riba adalah salah satu hal yang diharamkan sebagai gantinya. Islam mendorong praktik berbasis bagi hasil mudharabah yang lebih adil dan berkelanjutan. Riba dianggap sebagai sesuatu yang dilarang. Baik teman-teman, jika ada yang ingin bertanya atau saran, dipersilahkan. Baik, di sini saya akan bertanya. Dalam bentuk apapun, diharamkan secara mutlak. Baik, terima kasih. Baik, yang lain gimana? Baik, Saudara Ria.
Saya ingin bertanya, apa dampak yang akan didapatkan saat seseorang melakukan perbuatan yang mengandung riba? Sekian, terima kasih. Baik, untuk teman-temannya lain gimana? Baiklah, saya ingin bertanya, bagaimana solusi Islam untuk permasalahan riba? Boleh diulangi, Nurul? Bagaimana solusi Islam Oke. untuk permasalahan riba? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Tiwi. Dalam bentuk apapun diharamkan secara mutlak. Dalam Islam, sesuatu diharamkan secara mutlak jika terdapat dalil yang tegas dari Al-Quran atau hadis sahih yang melarangnya, tanpa adanya syarat atau pengecualian. Berikut hal yang diharamkan secara mutlak, yaitu yang pertama, makanan dan minuman tertentu. Daging babi terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 173. Yang kedua itu perbuatan dosa besar. Syirik atau menyekutukan Allah terdapat dari surah An-Nisa ayat 48. Dan yang ketiga itu praktik tertentu, sihir dan pendukunan. Semua yang diharamkan ini bersifat mutlak, artinya tidak diperbolehkan dalam bentuk apapun dan tidak ada kompromi kecuali dalam kondisi darurat atau seperti mempertahankan hidup ketika tidak ada makanan lain. Gimana untuk saudari Tiwi? Baik, terima kasih. Oke. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Ririn. Apa dampak yang akan didapatkan saat seseorang melakukan perbuatan yang mengandung riba? Melakukan perbuatan yang mengandung riba memiliki dampak buruk. Yang pertama itu dampak spiritual, mendapat laknat dari Allah dan Rasulullah. Amalan tidak diterima, azab yang pedih di akhirat. Yang kedua, dampak moral dan psikologis. Itu yang pertama, menghilangkan keberkahan harta. Meskipun terlihat bertambah, harta riba tidak membawa keberkahan, malah seringkali membawa kerugian dan kesulitan. Yang ketiga yaitu dampak sosial dan ekonomi. Ketidakadilan ekonomi, riba memperkaya orang kaya dan menindas orang miskin, memperlebar kesenjangan sosial. Yang keempat, dampak di dunia. Kehidupan tidak tenang, pemakan riba sering merasa gelisah dan khawatir karena kebanyakan yang diperoleh tidak halal. Riba bukan hanya dosa besar, tetapi juga membawa kerusakan yang meluas di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, Islam secara tegas melarangnya dan menganjurkan umatnya untuk mencari rezeki yang halal dan penuh keberkahan. Gimana untuk saudari Ririn? Oke, terima kasih saudara Lia. Oke. Baiklah, yang terakhir di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Nurul.
Bagaimana solusi Islam untuk permasalahan riba? Islam memberi solusi yang komprehensif untuk menghindari riba dan menciptakan sistem ekonomi yang adil dan penuh keberkahan. Beberapa solusi Islam untuk permasalahan riba yaitu yang pertama, membangun sistem ekonomi berbasis syariah. Yang kedua, mengembangkan konsep zakat, infak, dan sedekah. Dan yang ketiga, larangan praktik riba dalam jual beli dan utang piutang. Islam memberikan solusi praktis dan holistik untuk menggantikan riba dengan sistem yang adil, membantu pertumbuhan ekonomi tanpa merugikan pihak lain. Langkah utama adalah meninggalkan riba, mendukung sistem ekonomi syariah, dan memperbanyak amal sosial. Gimana untuk saudari Nurul? Iya, terima kasih Ria atas jawabannya. Oke, terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.